Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Indah Sastra Efra, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Flores. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterbatasan listrik dan internet dalam dunia pendidikan di Indonesia. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi dan digital seperti saat ini, teknologi telah menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan internet, perangkat digital, dan media daring telah membuka akses informasi yang lebih luas serta menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Terutama sejak pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi utama bagi keberlangsungan pendidikan di mana koneksi internet dan perangkat digital menjadi kebutuhan dasar bagi siswa dan guru. Namun di balik pesatnya perkembangan tersebut, masih banyak daerah di Indonesia yang belum menikmati kemajuan ini secara merata. Di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama dalam hal akses terhadap listrik dan jaringan internet yang stabil. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak keterbatasan listrik bagi proses pendidikan. Jadi, keterbatasan pasokan listrik merupakan salah satu masalah mendasar yang masih dihadapi oleh sejumlah daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, pedalaman, dan kepulauan. Ketika akses terhadap listrik tidak tersedia atau tidak stabil, dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Berikut adalah beberapa dampak nyata yang terjadi. Yang pertama, terhambatnya proses belajar mengajar, dan yang kedua, sulitnya mengakses pembelajaran daring. Yang ketiga, terbatasnya waktu belajar di rumah. Yang keempat, menghambat digitalisasi pendidikan. Yang kelima, meningkatkan beban guru dan siswa. Yang keenam, menurunnya motivasi dan kualitas pendidikan. Yang berikut, dampak keterbatasan internet terhadap akses pembelajaran. Jadi, internet telah menjadi sarana utama dalam menjunjung pembelajaran di era digital. Namun, di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, akses terhadap jaringan internet masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan sejumlah dampak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, kesulitan mengakses materi pembelajaran, dan yang kedua, tidak bisa mengikuti kelas daring, dan yang ketiga, tertinggal dalam penguasaan dan evaluasi. Yang keempat, meningkatnya beban orang tua. Yang kelima, menurunnya motivasi dan semangat belajar. Dan yang terakhir, memperlebar kesenjangan pendidikan. Jadi di sini ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu masalah keterbatasan listrik. Yang pertama, pembangunan energi alternatif, dan yang kedua, program pemerataan infrastruktur listrik. Yang ketiga, bantuan fasilitas untuk sekolah. Yang keempat, mobilisasi peran swasta dan NGO. Yang kelima, pemanfaatan teknologi low power. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur internet. Jadi, perlu memperluas jangkauan jaringan internet, broadband, dan fiber optik ke daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Jadi yang pertama itu cara mengatasinya yaitu pemanfaatan teknologi alternatif. Gunakan jaringan internet satelit untuk menjangkau wilayah yang sulit terhubung secara kabel. Yang kedua, distribusi perangkat dan bantuan kota. Pemerintah bersama dengan swasta dapat memberikan bantuan gawai atau HP atau laptop untuk siswa kurang mampu. Perluasan program subsidi kuota internet pendidikan terutama untuk siswa dan guru di daerah terpencil. Dari materi yang telah saya paparkan ini, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi,
Di sini saya akan memberi kesimpulan, yaitu keterbatasan listrik dan jaringan internet merupakan dua hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Masalah ini paling dirasakan di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana siswa dan guru menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar. Dampak jangka panjang dari ketimpangan ini dapat menciptakan generasi yang tidak setara dalam hal kompetensi dan akses terhadap peluang pendidikan serta pekerjaan. Oleh karena itu, upaya konkret harus segera dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar dengan layak. Jadi, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai keterbatasan listrik dan internet dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.